Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Pagi itu, Mentari menyembul malu-malu di sela jendela rumah kecil milik Vika dan Dani. Rumah itu dulu menjadi saksi awal bahagia kehidupan mereka. Di sudut dapur sederhana, Vika tengah sibuk menggoreng tempe sambil sesekali mengintip jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7. Rasa khawatir menggelayut di wajahnya karena Dani belum juga bersiap untuk berangkat kerja. "Mas, ayo bangun. Sudah hampir jam 7. Kamu kan harusnya sudah jalan dari tadi." Suara lembut Vika terdengar sambil mengetuk pintu kamar. Tidak ada sahutan. Vika membuka pintu dan melihat Dani masih berbaring, memandang layar ponselnya. "Mas, kamu dengar nggak? Anak-anak juga belum sarapan," ujarnya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Dani hanya mendengus pelan, matanya tetap tertuju ke layar ponsel. Iya, sebentar. Aku masih lihat pesan dari ibu." Vika menggigit bibirnya, menahan rasa kecewa. Sudah beberapa bulan belakangan ini, Dani lebih banyak menghabiskan waktu untuk membalas pesan dari Bu Mira, ibunya. Vika tentu tidak keberatan jika Dani peduli pada ibunya, tapi perhatian Dani pada keluarganya sendiri semakin memudar. Setelah beberapa menit, Dani akhirnya beranjak dari tempat tidur dan menuju dapur. Wajahnya datar, tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Vika yang sedang menata piring di meja makan mencoba membuka percakapan. "Mas, besok uang sekolah Rian jatuh tempo. Aku sudah hitung. Tapi bulan ini uang belanja kita kurang. Apa bisa?" Belum sempat Vika menyelesaikan kalimatnya, Dani memotong dengan nada dingin. "Nggak usah khawatir. Aku tahu kok. Tapi ibu juga minta kiriman untuk cek kesehatannya minggu ini. Aku utamakan itu dulu, ya." Hati Vika mencelos. Ia terdiam beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Anak mereka, Rian, hanya dia menatap ibunya dengan ekspresi bingung. "Mas, aku ngerti ibu butuh, tapi anak-anak juga perlu. Aku nggak mungkin bilang ke sekolah kalau kita belum bisa bayar," jawabnya dengan hati-hati. "Fik, ibu itu sudah tua. Kesehatan beliau penting. Aku akan usahakan, tapi kamu jangan terus nambah beban, ya?" ucap Dani sambil mengambil secangkir teh tanpa menatap Vika. Vika menunduk, menyembunyikan genangan air mata di matanya. Selama bertahun-tahun, ia selalu mendukung Dani dalam setiap keputusan. Tapi kali ini ia merasa seperti kehilangan tempatnya sebagai istri. Dani yang dulu penuh perhatian kini lebih sering mengabaikan perasaannya. Setelah Dani berangkat kerja, Vika duduk sendirian di meja makan. Pandangannya kosong menatap piring-piring yang masih penuh. Anak-anak sudah berangkat sekolah tanpa sempat sarapan karena Dani terburu-buru pergi. "Mungkin aku terlalu banyak menuntut," gumam Vika pada dirinya sendiri, mencoba mencari pembenaran atas sikap Dani. Tapi hatinya tahu bahwa ini bukan sekadar masalah sederhana. Hari itu, Vika mencoba menenangkan diri dengan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Tapi rasa sesak di dadanya terus menghantuinya. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Dani, saat mereka tinggal di rumah kecil ini dengan penuh cinta dan harapan. Dani dulu adalah pria yang romantis, yang selalu memastikan Vika merasa dicintai. Tapi kini, pria itu lebih sering mengabaikannya, bahkan untuk hal-hal kecil seperti sarapan bersama. Sore harinya, telepon rumah berdering. Vika mengangkatnya dengan suara lelah. "Halo, Vika, ini ibu. Dani tadi bilang belum sempat transfer. Kamu tahu kan, ibu harus cek kesehatan besok. Kalau bisa, kamu bantu ingetin dia lagi, ya?" Suara Bu Mira terdengar penuh tuntutan di seberang sana. "Iya, Bu. Nanti saya bilang lagi ke Dani," jawab Vika pelan. Vika tahu betul bahwa Dani sudah mengirim uang bulan lalu, tapi permintaan Bu Mira seolah tidak pernah habis. Vika hanya bisa menghela napas panjang setelah menutup telepon. Malam harinya, Vika mencoba berbicara lagi dengan Dani. Kali ini, ia ingin benar-benar didengar. "Mas, kita harus bicara."
Dani yang sedang asyik dengan ponselnya mengangkat alis. Apalagi, Fika? Aku capek. Aku tahu ibu butuh perhatian, tapi anak-anak juga butuh, Mas. Aku nggak bisa terus begini. Kalau semua uang habis untuk ibu, kita harus gimana? Dani menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Fika, kamu nggak ngerti, ya? Ibu itu satu-satunya keluarga yang aku punya. Kamu jangan kayak nggak peduli. Fika terdiam. Kata-kata Dani terasa seperti tamparan. Aku nggak bilang aku nggak peduli, Mas. Tapi kamu lupa, aku ini istrimu. Kita punya anak-anak yang juga butuh perhatian. Dani berdiri dan melangkah keluar dari ruangan tanpa berkata apapun. Fika menatap punggungnya yang menjauh, merasa semua usaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka sia-sia. Di kamarnya malam itu, Fika menangis dalam diam. Ia tahu cintanya untuk Dani masih ada, tapi ia mulai bertanya-tanya apakah cinta itu cukup untuk bertahan dalam kondisi seperti ini. Matahari pagi mulai menyinari rumah kecil itu, tetapi kehangatan yang biasanya dirasakan Fika di dalam hatinya kini menghilang. Ia memandang dapur yang sepi. Piring-piring kotor dari makan malam sebelumnya masih menumpuk di wastafel. Belum sempat ia cuci. Anak-anak sudah berangkat sekolah pagi-pagi sekali, tanpa sarapan yang layak. Sementara Dani tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Hari itu, Fika memutuskan untuk membereskan rumah lebih awal karena siang nanti ia berjanji akan membantu warung milik Bu Narmi, tetangganya. Fika tahu, penghasilan dari Dani tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, Fika diam-diam mengambil pekerjaan sambilan untuk menutupi kekurangan. Di warung Bu Narmi, Fika bekerja dengan cekatan, membantu mencatat barang-barang yang datang dari distributor. Terkadang ia juga melayani pembeli di depan. Pelanggan sering terkesan dengan keramahannya. Meski di balik senyumnya yang tulus, ada rasa lelah yang mendalam. Fika, kamu hebat banget, ya? Selalu kelihatan tenang. Padahal aku tahu kamu punya banyak tanggungan, kata Bu Narmi saat istirahat. Fika hanya tersenyum tipis sambil mengelap keringat di dahinya. Semua perempuan pasti kuat kalau urusannya buat keluarga, Bu. Jawabnya, mencoba terdengar tegar. Namun, di dalam hatinya, Fika merasa lelah. Ia rindu dengan perhatian Dani yang dulu selalu membuatnya merasa dihargai. Kini, bahkan untuk hal kecil seperti menanyakan kabarnya pun, Dani seolah lupa. Malam harinya, saat Fika pulang dari warung, rumah terlihat gelap dan sepi. Dani belum pulang, dan anak-anak sudah tidur. Fika duduk di ruang tamu sambil membuka amplop kecil berisi uang hasil kerjanya hari itu. Ia menghitungnya perlahan, memastikan bahwa uang itu cukup untuk membayar keperluan sekolah Rian yang tertunda. Alhamdulillah, cukup, gumamnya sambil mengelus amplop itu dengan lembut. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Pintu rumah terbuka, dan Dani masuk dengan wajah kusut. Bau rokok dari tubuhnya menyebar ke seluruh ruangan. Mas, kok baru pulang? Anak-anak tadi nanyain kamu, kata Fika sambil berdiri. Dani hanya meletakkan tas kerjanya di sofa dan duduk tanpa menjawab. Fika mencoba mendekatinya. Mas, aku tadi bantu di warung Bu Narmi. Ini aku sudah ada uang buat bayar sekolah Rian, katanya, sambil menunjukkan amplop itu. Dani melirik sekilas, lalu mengangkat alis. Kamu kerja di warung? Kenapa nggak bilang dulu? Malu kalau orang tahu istriku kerja begituan. Fika tertegun mendengar kata-kata Dani. Hatinya seolah dicabik-cabik. Mas, aku nggak punya pilihan. Uang belanja bulan ini habis sebelum cukup buat bayar sekolah anak. Aku cuma mau bantu, bukan maksud. Sudahlah, Fika. Aku tahu apa yang aku lakukan. Gak perlu sok repot cari tambahan begini, potong Dani dengan nada dingin. Fika menelan rasa sakitnya dalam-dalam. Ia ingin marah, ingin membalas, tetapi ia tahu itu hanya akan memperkeruh keadaan. Aku cuma ingin anak-anak gak kekurangan, Mas, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Dani tidak membalas. Ia berdiri, mengambil ponselnya, dan menuju kamar tanpa sepatah kata lagi.
Vika tetap berdiri di ruang tamu, memandang amplop di tangannya yang kini terasa berat. Hari-hari yang melelahkan. Hari berikutnya, Vika memutuskan untuk mengambil lebih banyak pekerjaan di warung Bu Narmi. Selain membantu mencatat barang, ia juga mengantar pesanan ke beberapa rumah pelanggan. Sementara itu, Dani tetap sibuk dengan pekerjaannya dan selalu memastikan uang kiriman untuk Bu Mira tepat waktu. "Mas, aku sudah bayar uang sekolah Rian," lapor Vika suatu malam. Dani hanya mengangguk sambil terus memeriksa ponselnya. Vika mendekat, mencoba mengajaknya bicara. "Mas, kita nggak bisa terus begini. Anak-anak makin besar, kebutuhan makin banyak. Aku butuh kamu lebih peduli sama mereka." Dani menghela napas panjang. "Fika, aku sudah bilang, aku ini juga punya tanggung jawab ke ibu. Jangan bikin semuanya tambah berat." Vika meremas jemarinya di bawah meja. "Aku ngerti, Mas. Tapi kalau semuanya buat ibu, anak-anak kita gimana? Aku nggak bisa selalu tutup mata." Dani menatapnya dengan tajam. "Jadi maksudmu aku ini cuma peduli sama ibu? Kamu tahu nggak? Ibu itu udah tua. Kalau aku nggak bantu, siapa lagi?" "Kita juga keluargamu, Mas," jawab Vika. Suaranya mulai bergetar. "Terserah kamu mau bilang apa. Aku nggak mau ribut soal ini lagi," ucap Dani, lalu pergi ke kamar, meninggalkan Vika dengan air mata yang tumpah tanpa bisa ia tahan lagi. Kesabaran yang mulai memudar. Waktu berlalu, dan Vika semakin terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi meminta bantuan Dani untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan ketika anak-anak membutuhkan sesuatu, Vika lebih memilih untuk mencarinya sendiri, meski harus bekerja sampai larut malam. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Kasihan Vika. Suaminya enak-enakan. Dia kerja keras sendirian, bisik salah satu tetangga. Namun, Vika tidak pernah mengeluh. Baginya, menjaga kehormatan Dani adalah hal yang penting, meski hatinya terluka. Suatu malam, saat ia duduk sendiri di ruang tamu, Vika memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Dani tersenyum lebar, memeluk Vika dengan penuh cinta. Tapi kini, senyum itu terasa seperti kenangan yang sangat jauh. "Mas, apa kamu masih ingat bagaimana kita dulu saling melengkapi?" gumam Vika, berbicara pada foto itu seolah Dani bisa mendengarnya. Vika menyeka air matanya dan berjalan ke kamar anak-anak. Ia menatap mereka yang sedang tertidur lelap, merasa bahwa merekalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Pagi itu, hujan turun dengan lembut, membasahi jalanan kecil di depan rumah Vika. Suasana sepi dan dingin, tetapi hatinya terasa jauh lebih dingin. Hari ini adalah hari terakhir ia bekerja di warung Bu Narmi. Bukan karena ia ingin berhenti, tetapi tubuhnya mulai lelah, dan Vika merasa sudah waktunya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Di meja makan, Vika menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak. Nasi goreng tanpa lauk mewah, hanya potongan kecil telur dadar yang ia irit agar cukup untuk semua. "Rian, cepat habiskan makanmu. Nanti kamu terlambat," kata Vika sambil mengusap rambut anak sulungnya. Rian, bocah laki-laki berusia 10 tahun itu, mengangguk patuh. Ia paham bahwa ibunya sedang berjuang keras. Meski tidak pernah berkata banyak, Rian sering memperhatikan wajah ibunya yang lelah setiap malam. "Bu, kenapa ayah jarang makan bareng kita?" tanya Rian tiba-tiba. Vika terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus hatinya. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada anak-anak. "Rian, ayah sedang sibuk bekerja. Nanti kalau ada waktu, kita makan bareng lagi, ya?" jawab Vika sambil tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kesedihan. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Vika duduk di ruang tamu sambil memegang buku catatan kecil. Di dalamnya, ia mencatat setiap pengeluaran harian mereka, dari kebutuhan sekolah hingga makanan sehari-hari. Namun, angka-angka itu tidak pernah cukup. "Mas Dani selalu bilang aku harus sabar. Tapi sampai kapan?" gumamnya pelan. Hari itu, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Langkah kakinya terdengar berat saat memasuki rumah.
Vika yang sedang merapikan dapur mendekatinya dengan hati-hati. "Mas, kamu capek? Mau aku buatkan teh?" tanyanya lembut. Dani hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Vika mengambilkan teh hangat dan meletakkannya di meja. "Mas, aku mau bicara. Aku sudah pikirkan ini baik-baik," kata Vika dengan nada serius. Dani menatapnya sekilas, lalu kembali memandang ponselnya. "Bicara apa? Fika? Aku capek. Jangan tambah pikiran." Vika menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang sudah lama ia pendam. "Mas, aku nggak akan minta apa-apa lagi darimu. Nafkahi saja ibumu. Aku nggak akan mengeluh, nggak akan mengganggu kamu lagi soal uang." Dani terdiam, wajahnya terlihat bingung. "Maksud kamu apa? Kok ngomong gitu?" "Maksudku, aku nggak mau jadi beban buat kamu, Mas. Selama ini aku sudah cukup tahu prioritasmu. Aku cuma mau bilang kalau aku akan cari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Kamu nggak perlu khawatir lagi soal aku," jawab Vika, suaranya bergetar. "Fika, kamu jangan aneh-aneh. Kamu tuh istriku. Tugasmu di rumah, bukan cari uang sendiri," balas Dani, suaranya mulai meninggi. "Tapi aku nggak punya pilihan, Mas. Kalau aku terus menunggu kamu, anak-anak nggak akan bisa makan dengan layak. Aku nggak mau mereka jadi korban," kata Vika. Air matanya mulai mengalir. Dani memukul meja dengan keras, membuat cangkir teh bergetar. "Kamu ini kenapa, sih? Aku udah berusaha sekuat tenaga. Kamu pikir aku nggak capek?" Vika tidak mundur kali ini. Ia menatap Dani dengan mata yang penuh kesedihan, tapi juga keberanian. "Mas, aku nggak pernah minta kamu jadi orang kaya. Aku cuma minta kamu peduli. Peduli sama aku, sama anak-anak. Tapi kalau itu terlalu berat, aku akan jalan sendiri." Dani terdiam. Ia tidak pernah melihat Vika sekuat ini sebelumnya. Biasanya, Vika akan mengalah dan menahan segalanya sendirian. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Perubahan yang tidak disadari. Hari-hari berikutnya, Vika benar-benar menjalani hidup sesuai keputusannya. Ia tidak lagi mengeluh kepada Dani, tidak lagi menunggu uang bulanan yang sering terlambat, dan tidak lagi mengandalkan Dani untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, ia mengambil lebih banyak pekerjaan, bahkan membantu tetangga lain menjahit pakaian di malam hari. Dani merasa lega di awal. Beban yang selama ini ia rasakan perlahan hilang, karena Vika tidak lagi menuntut apa-apa darinya. Namun, ia juga mulai merasa ada yang hilang dalam rumah tangga mereka. Setiap malam, Dani pulang ke rumah yang sunyi. Vika sudah tidur lebih awal karena kelelahan, sementara anak-anak juga sibuk dengan tugas sekolah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu menyambutnya setiap pulang kerja. Suatu malam, Dani mencoba berbicara dengan Vika. "Fika, aku lihat kamu kerja terus. Kamu nggak capek?" Vika tersenyum kecil sambil menyiapkan pakaian anak-anak untuk besok. "Capek, Mas. Tapi aku sudah terbiasa. Anak-anak harus tetap sekolah, jadi aku harus kuat." Jawaban itu membuat Dani merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. Keretakan yang semakin dalam. Keputusan Vika membawa dampak besar dalam hubungan mereka. Dani merasa dirinya mulai kehilangan peran sebagai suami dan ayah. Ia melihat Vika yang semakin kuat, tetapi di balik kekuatan itu, Dani tahu ada luka yang ia sebabkan sendiri. Namun, Dani tetap terjebak dalam prioritasnya. Ia terus mengirim uang kepada ibunya, meskipun ia tahu Vika dan anak-anak membutuhkan lebih banyak perhatian. Suatu hari, ketika Dani pulang lebih awal, ia menemukan Vika sedang tertidur di meja ruang tamu dengan setumpuk kain yang belum selesai dijahit. Wajah Vika terlihat pucat dan lelah. Dani mendekat perlahan, menatap istrinya yang sudah memberikan segalanya untuk keluarga mereka. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang salah dalam keputusannya selama ini. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat Vika dan Dani tinggal. Suara gemericik air yang jatuh ke genteng terdengar hingga ke ruang tamu.
Dani baru saja pulang kerja dengan tubuh basah karena lupa membawa payung. Ketika ia membuka pintu rumah, suasana di dalam rumah terasa dingin dan sunyi. Vika sedang duduk di ruang tamu dengan tubuh bersandar di sofa. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat bengkak karena kurang tidur. Di meja di hadapannya, ada tumpukan kain yang belum selesai dijahit. Dani menghampirinya, merasa ada sesuatu yang salah. "Fika, kamu kenapa? Kelihatan gak sehat," tanya Dani sambil menaruh tas kerjanya. Vika hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. "Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma capek biasa." Dani berjongkok di hadapannya, mencoba menggenggam tangan Vika. Namun, Vika perlahan menarik tangannya, membuat Dani terkejut. "Mas, aku nggak apa-apa. Kamu istirahat saja. Aku masih ada kerjaan," ucap Vika dengan nada lelah. Dani terdiam. Biasanya, Vika selalu menyambutnya dengan senyum dan perhatian, meskipun ia pulang larut malam. Tapi malam ini, ada jarak yang terasa begitu nyata di antara mereka. Vika mencoba berdiri untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi tubuhnya goyah. Dani dengan sigap menahan tubuhnya agar tidak jatuh. "Fika, kamu benar-benar kelihatan sakit. Sudah, istirahat saja. Besok aku yang urus semuanya," kata Dani dengan nada khawatir. Vika tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh kepedihan. "Mas, aku nggak bisa istirahat. Kalau aku berhenti, siapa yang akan urus kebutuhan anak-anak? Aku tahu kamu sibuk dengan ibu, jadi aku nggak mau jadi beban." Kata-kata Vika seperti petir yang menyambar hati Dani. Ia tahu Vika benar, tetapi mendengarnya langsung dari mulut istrinya membuatnya merasa sangat bersalah. Kenyataan yang tidak bisa disangkal. Keesokan paginya, Dani memutuskan untuk bekerja dari rumah agar bisa memperhatikan Vika. Namun, ketika ia melihat jadwal harian istrinya, ia terkejut. Vika bangun pukul 4 pagi untuk memasak dan menyiapkan keperluan anak-anak. Setelah itu, ia bekerja sebagai penjahit hingga siang hari. Sore harinya, ia membantu warung tetangga, lalu melanjutkan pekerjaannya di rumah hingga larut malam. "Fika, kamu selama ini kerja sekeras ini? Kenapa nggak pernah bilang ke aku?" tanya Dani saat mereka sarapan. Vika hanya menggeleng pelan sambil menyendokkan nasi ke piring anak-anak. "Aku sudah bilang, Mas, aku nggak mau jadi bebanmu. Kamu sudah cukup sibuk dengan tanggung jawab ke ibu. Kalau aku minta lebih, aku takut kamu semakin tertekan." Dani tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari itu, Dani memutuskan untuk mengantarkan Vika ke dokter. Meskipun Vika awalnya menolak, ia akhirnya setuju setelah Dani memaksanya. Dokter mengatakan bahwa Vika mengalami kelelahan berat dan membutuhkan istirahat total. "Bu Vika, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ibu terus memaksakan diri, tubuh ibu bisa kolaps," kata dokter dengan nada serius. Di perjalanan pulang, Dani memegang tangan Vika dengan erat. "Vika, aku minta maaf. Aku salah selama ini. Aku nggak pernah benar-benar memperhatikan kamu dan anak-anak. Aku janji, aku akan berubah." Namun, Vika hanya tersenyum lemah. "Mas, aku nggak butuh janji. Aku cuma butuh kamu peduli. Itu saja." Hati yang mulai retak. Hari-hari berikutnya, Dani mencoba menunjukkan perubahan. Ia mulai membantu pekerjaan rumah dan meluangkan lebih banyak waktu untuk anak-anak. Namun, Vika masih menjaga jarak. Baginya, luka yang sudah terlanjur dalam tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata atau tindakan kecil. Suatu malam, ketika Dani sedang membereskan mainan anak-anak, ia menemukan sebuah buku catatan kecil milik Vika. Di dalamnya, tertulis semua pengeluaran harian mereka, lengkap dengan catatan kecil di setiap halaman. "Jangan lupa bayar uang sekolah Rian. Belikan sepatu baru untuk Nisa, sepatu lamanya sudah rusak. Hati-hati sakit, jangan terlalu memikirkan semuanya sendirian." Dani membaca setiap catatan itu dengan hati yang berat. Ia tidak pernah tahu bahwa selama ini, Vika memikul begitu banyak beban sendirian.
Ia merasa malu pada dirinya sendiri karena terlalu sibuk mengutamakan orang lain, sementara istrinya berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap bertahan. Malam itu, Dani duduk di sebelah Vika yang sedang menjahit. Ia mengambil kain dari tangan istrinya dan berkata, "Vika, sudah. Kamu istirahat saja. Aku yang akan selesaikan ini." Vika menatap Dani dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas, kamu nggak perlu merasa bersalah. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku nggak pernah marah sama kamu. Aku cuma ingin keluarga kita baik-baik saja." Dani memegang tangan Vika dengan erat. "Aku janji, Vika. Aku akan jadi suami dan ayah yang lebih baik. Aku nggak mau kehilangan kamu." Namun, di dalam hati Vika, ada keraguan yang masih menggantung. Ia ingin percaya pada kata-kata Dani, tetapi ia tahu bahwa kepercayaan yang hilang tidak bisa kembali begitu saja. Malam itu, angin berhembus dingin di luar rumah kecil mereka. Vika duduk di kamar anak-anak, menemani Nisa belajar. Ia tersenyum kecil melihat gadis kecil itu menulis dengan semangat. Tapi di dalam hatinya, perasaan lelah dan keraguan masih menyelimuti. Di ruang tamu, Dani duduk sendirian. Pandangannya kosong, memikirkan semua yang telah terjadi. Hatinya berat mengingat bagaimana ia selama ini mengabaikan keluarga yang seharusnya menjadi prioritasnya. Ia sadar bahwa janji untuk berubah tidak cukup. Ia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal. Dani menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan untuk ibunya. "Bu, mulai bulan depan, aku nggak bisa kirim uang sebanyak biasanya. Aku harus memperbaiki keadaan di rumah. Mohon ibu mengerti." Pesan itu terasa seperti batu besar yang harus ia angkat. Dani tahu ibunya mungkin akan kecewa, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memilih keluarga yang ada di depan matanya setiap hari. Upaya Dani untuk membuktikan dirinya. Keesokan harinya, Dani memutuskan untuk mengambil cuti kerja selama beberapa hari. Ia ingin menggunakan waktu itu untuk membantu Vika dan memperbaiki hubungannya dengan anak-anak. "Mas, kamu nggak kerja hari ini?" tanya Vika saat melihat Dani masih di rumah pagi-pagi. "Nggak, Vika. Aku ambil cuti. Aku mau bantu kamu di rumah," jawab Dani sambil tersenyum kecil. Vika terlihat ragu. "Kamu nggak perlu merasa bersalah, Mas. Aku sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri." Dani menggenggam tangan Vika dengan lembut. "Vika, aku tahu aku salah selama ini. Aku nggak mau kamu merasa sendirian lagi. Mulai sekarang, aku mau jadi suami dan ayah yang lebih baik." Vika tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Hari itu, Dani mencoba mengambil alih tugas-tugas rumah tangga. Ia memasak sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, dan bahkan mencuci pakaian. Meski tidak sempurna, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun, yang paling berarti bagi Vika adalah ketika Dani duduk di ruang tamu bersama anak-anak pada malam harinya. Ia membaca buku cerita untuk Rian dan Nisa, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Vika berdiri di pintu, memperhatikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa keluarganya bisa utuh kembali. Momen yang mengubah segalanya. Beberapa minggu kemudian, Dani benar-benar menunjukkan perubahan. Ia mulai mengatur keuangannya dengan lebih bijak, memastikan bahwa kebutuhan Vika dan anak-anak terpenuhi sebelum mengirim uang kepada ibunya. Suatu hari, Dani mengajak Vika untuk pergi berdua ke taman dekat rumah mereka. "Mas, kamu yakin mau pergi? Aku masih ada pekerjaan," kata Vika, meski sebenarnya ia merasa senang dengan ajakan itu. "Aku yakin, Vika. Kita butuh waktu untuk ngobrol. Aku janji nggak lama," jawab Dani sambil tersenyum. Di taman, mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil. Dani menggenggam tangan Vika dengan erat. "Vika, aku mau kamu tahu satu hal. Selama ini, aku terlalu fokus sama ibu sampai lupa bahwa kamu dan anak-anak adalah keluarga yang aku pilih sendiri. Aku janji, aku nggak akan mengulangi kesalahan itu lagi," kata Dani dengan suara penuh penyesalan.
Vika menatap mata Dani, mencari kejujuran di sana. Ia tahu Dani sungguh-sungguh, tetapi hatinya masih terluka. Mas, aku nggak butuh janji. Aku cuma butuh kamu tunjukkan kalau kamu benar-benar berubah. Anak-anak butuh kamu, dan aku juga butuh kamu. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara hati, jawab Vika dengan suara lirih. Dani mengangguk. Aku tahu, Fik. Dan aku akan buktikan semuanya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Keluarga yang kembali utuh. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan Dani semakin terlihat. Ia menjadi lebih hadir dalam kehidupan anak-anak, membantu mereka dengan pekerjaan sekolah, dan menghabiskan waktu bersama Vika di rumah. Vika yang awalnya masih ragu perlahan mulai membuka hatinya lagi. Ia melihat usaha Dani yang sungguh-sungguh, dan ia tahu bahwa Dani benar-benar menyesal atas kesalahannya di masa lalu. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur, Vika memegang tangan Dani dan berkata, "Mas, aku maafkan kamu. Tapi tolong, jangan buat aku merasa sendirian lagi." Dani menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Fik. Aku janji, aku nggak akan pernah mengecewakan kamu lagi." Vika tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa keluarga mereka benar-benar utuh kembali. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.